Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Taradita, NPM 2308260054. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hiperurisemia pada blok endokrin. Sebelum itu, apa itu hiperurisemia? Nah, hiperurisemia adalah kondisi di mana kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal. Jadi, asam urat adalah produksi akhir dari metabolisme purin yang ditemukan dalam berbagai makanan dan jaringan tubuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan etiologi dari hiperurisemia. Jadi, secara garis besar, etiologi hiperurisemia adalah produksi asam urat yang tinggi atau ekskresi asam urat yang rendah. Etiologi hiperurisemia itu dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, peningkatan produksi asam urat dan penurunan ekskresi asam urat. Selanjutnya itu epidemiologi. Jadi epidemiologi hiperurisemia dia meningkat secara substansial dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan ini dikait erat dengan adanya perubahan pola diet. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan patofisiologi hiperurisemia. Nah, patofisiologi hiperurisemia dia berkaitan dengan segala kondisi yang dapat meningkatkan kadar asam urat di tubuh, termasuk peningkatan produksi ataupun penurunan ekskresi. Asam urat adalah produk akhir metabolisme purin pada manusia. Jadi pembentukan asam urat berasal dari dua rute, yaitu melalui asupan makanan secara oral dan melalui biosintesis. Jadi makanan yang tinggi purin dia dapat meningkatkan kadar asam urat, misalnya itu jeroan, bir, dan makanan laut. Selain itu, produksi endogen purin dapat dipercepat dengan aktivitas sintesis atau PRPP dan juga defek pada enzim pengatur atau HPRT. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan diagnosis hiperurisemia. Nah, cara menegakkan diagnosis hiperurisemia itu terdiri dari beberapa cara, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Jadi yang pertama itu anamnesis. Jadi anamnesis hiperurisemia itu perlu menggali riwayat diet pasien, terus juga riwayat penyakit dahulu, sama riwayat keluarga dengan hiperurisemia. Terus adanya tanda dan gejala peradangan sendi akibat hiperurisemia, serta riwayat penggunaan obat-obatan. Jadi pasien hiperurisemia yang mengalami GOUT itu akan mengeluhkan sendi bengkak, terus juga panas dan memerah, dengan lokasi tersering di jempol kaki. Jadi pasien hiperurisemia yang mengalami batu ginjal itu akan mengeluhkan nyeri pada pinggang, terus juga hematuria, nyeri kolik, atau mual muntah. Pada pemeriksaan fisik, hiperurisemia bisa tidak menunjukkan tanda pada pemeriksaan fisik. Pada GOUT, sendi yang terkena umumnya itu terasa hangat, terus juga eritema, bengkak, dan nyeri. Pasien dengan GOUT kronik itu bisa menampakkan tanda topi pada helix atau anti-helix telinga, permukaan uluran lengan, bursa olecranon, atau jaringan lainnya. Jadi pada pasien dengan batu ginjal akibat hiperurisemia itu bisa didapatkan nyeri abdomen atau nyeri ketok sudut costovertebra. Yang ketiga itu pemeriksaan penunjang. Jadi yang pertama itu ada kadar asam urat serum. Yang kedua, pemeriksaan urin tampung selama 24 jam pada pasien yang sebelumnya sudah dipuasakan. Yang ketiga, pemeriksaan ronsen digunakan untuk mengevaluasi sendi pada pasien yang dicurigai mengalami artritis. Yang keempat, USG ginjal diindikasikan untuk pasien yang diduga mengalami batu asam urat pada saluran kemih. Selanjutnya itu diagnosis banding hiperurisemia. Nah, yang pertama itu ada GOUT atau GOUT artritis. Jadi gejala dari GOUT itu dia nyeri sendi mendada, biasanya pada ibu jari kaki, disertai kemerahan dan bengkak. Nah, diagnosisnya itu pemeriksaan kristal urat pada cairan sendi. Yang kedua, penyakit ginjal kronis. Jadi ginjal yang tidak berfungsi dengan baik itu dapat mengurangi ekskresi asam urat. Gejalanya itu edema, kelelahan, penurunan fungsi ginjal. Yang ketiga itu ada hipotiroidisme. Jadi dia itu penurunan metabolisme yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Gejalanya itu lelah, kulit kering, sama peningkatan berat badan. Yang keempat itu ada keracunan timbal atau saturnisme.
timbal mengganggu ekskresi asam urat. Gejalanya itu kayak nyeri perut, anemia, sama gangguan neurologis. Yang kelima, itu ada obesitas dan sindrom metabolik. Dia berhubungan dengan resistensi insulin dan penurunan ekskresi asam urat. Selanjutnya itu tata laksana hiperurisemia. Yang pertama itu ada allopurinol tab 100 mg 1/1. Dia obat yang menghambat enzim yang berperan dalam pembentukan asam urat. Jadi allopurinol ini dapat digunakan untuk mengobati batu ginjal dan hiperurisemia akibat kemoterapi. Yang kedua itu ada febuxostat. Dia tab 40 mg 1/1. Dia obat yang mencegah produksi asam urat dan mengurangi kadar asam urat dalam darah. Yang ketiga itu ada lesinurat tab 200 mg 1/1. Jadi lesinurat ini dia obat yang menghambat reabsorpsi asam urat ginjal. Yang keempat itu ada probenecid. Dia tab 250 mg 2/1. Dia obat yang meningkatkan ekskresi asam urat dan menurunkan kadar asam urat dalam darah. Selanjutnya itu komplikasi hiperurisemia. Yang pertama itu ada GORD atau gout arthritis. Nah, dia nyeri sendi hebat terutama ibu jari kaki. Dia bengkak dan kemerahan. Komplikasinya itu ada tofi dan deformitas sendi. Yang kedua itu ada batu ginjal atau nefrolithiasis. Dia itu nyeri pinggang, hematuria, infeksi saluran kemih. Komplikasinya itu dia obstruksi dan gagal ginjal. Yang ketiga itu ada nefropati asam urat. Dia penurunan fungsi ginjal, edema, hipertensi. Komplikasinya itu dia gagal ginjal kronis. Yang keempat itu dia ada sindrom lisis tumor. Dia akibat kemoterapi dan menyebabkan gagal ginjal akut. Dan dia juga darurat medis. Yang kelima itu hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Jadi asam urat tinggi itu dia merusak pembuluh darah. Dia meningkatkan risiko hipertensi dan jantung. Selanjutnya itu prognosis hiperurisemia. Nah, prognosis hiperurisemia itu tergantung pada jumlah asam urat dalam serum, komplikasi serta komorbiditas pada pasien. Jadi komplikasi tersering dari hiperurisemia itu adalah penyakit GORD. Untuk edukasi hiperurisemia, nah edukasi dan promosi kesehatan pada hiperurisemia itu dilakukan terkait penjelasan modifikasi gaya hidup yang dapat dilakukan pasien. Terus juga langkah tata laksana yang diambil serta komplikasi yang mungkin akan terjadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.